Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kinarsi Aprilida dengan NIM 2230711035 akan membahas tentang kebijakan wajib belajar di Indonesia dan Jepang. Dua kebijakan ini merupakan faktor utama yang menjadikan sistem pendidikan di negara mereka masing-masing menjadi berkualitas dan cerdas. Pendidikan di Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Lalu dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dapat kita ketahui bahwa ada upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, yaitu dengan dibuatkannya kebijakan sebuah program wajib belajar yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Asal-usul pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Indonesia pada tahun 2013 yang dimana merupakan lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun pada program pendidikan menengah universal. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya, sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Struktur kebijakan wajib belajar 12 tahun ini dimulai dari pendidikan dasar yang berlangsung selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, mencakup mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan, kewarganegaraan, seni budaya, dan pendidikan jasmani. Setelah itu, menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke tingkat SMP selama 3 tahun, meliputi mata pelajaran yang lebih mendalam dan kompleks dibandingkan di SD, termasuk bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dilanjutkan pendidikan menengah atas yang berlangsung selama 3 tahun, yang dimana SMA berfokus pada pendidikan akademis, sementara SMK lebih menekankan pada pendidikan vokasi dan keterampilan kerja. Program yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sangat bagus jika terlaksana dengan baik. Program wajib belajar 12 tahun ini dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas SMA sehingga menghasilkan generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal, yang dimana masih ada anak yang putus pendidikannya. Di antaranya kemiskinan, aksesibilitas ke sekolah, kualitas pengajaran, pernikahan dini, dan tidak ada dukungan dari keluarga. Pada kebijakan yang sama, kebijakan wajib belajar juga diterapkan pada negara Jepang, tetapi berbeda dengan Indonesia, di mana Jepang membuat kebijakan wajib belajar selama 9 tahun. Kebijakan wajib belajar 9 tahun ini dirancang oleh Jepang untuk memberikan dasar pendidikan yang kuat dan menyeluruh bagi semua anak. Sistem ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas, baik secara akademis maupun sosial, yang mempersiapkan mereka untuk kehidupan dan pendidikan lebih lanjut. Dengan kurikulum yang komprehensif dan metode pengajaran yang inklusif, Jepang berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan merata bagi semua siswa. Struktur wajib belajar 9 tahun di Jepang dimulai dari pendidikan dasar yang disebut Shogaku, berlangsung selama 6 tahun, mencakup mata pelajaran bahasa Jepang, matematika, sains, studi sosial, musik, seni, pendidikan jasmani, dan pendidikan moral. Pendidikan moral ini diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran untuk membentuk karakter siswa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah pertama yang disebut Chogaku. Selama 3 tahun meliputi mata pelajaran yang lebih mendalam dan kompleks dibandingkan di SD, termasuk bahasa asing, teknologi, dan pelajaran lainnya yang lebih spesifik.
Setelah mengenyam pendidikan menengah bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas atau high school selama 3 tahun atau belajar di sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus high school dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Jepang memiliki Special Needs Education. Jadi, kesimpulan dari kedua kebijakan wajib belajar di Indonesia dan Jepang ini pastinya dirancang untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Namun, perbedaan dalam durasi, struktur, dan tantangan menunjukkan adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing negara. Sementara Indonesia menghadapi tantangan besar dalam aksesibilitas dan ekonomi, Jepang berfokus pada kualitas dan inklusi dalam pendidikan mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.